Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat Indonesia, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Agar ilmu kita bermanfaat dunia akhirat, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Amin. Tema pembahasan kita kali ini adalah tolong menolong. Dengan pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat memahami arti, contoh, dan manfaat tolong menolong. Untuk itu, yuk kita belajar. Semangat ya, let's go. Hai anak-anak yang soleh dan soleha, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada video pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang perilaku terpuji kerjasama. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang perilaku tolong-menolong. Apakah kalian sudah mengetahui apa itu perilaku tolong-menolong? Jika belum, yuk kita ketahui bersama. Anak-anak, tolong-menolong dalam Islam itu disebut ta'awun. Ta'awun artinya adalah perbuatan saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya. Coba perhatikan anak-anak gambar berikut ini. Bagaimana perasaan kalian jika ada orang yang terjatuh dan butuh pertolongan? Apakah kalian bersedia membantu dan menolongnya? Ataukah kalian berpura-pura tidak tahu dan berlalu meninggalkannya? Insya Allah kita semua pasti akan membantu orang yang membutuhkan pertolongan kita. Jika kita melihat orang lain dalam kesulitan atau kesusahan, kita harus menolongnya. Jika ada orang minta tolong, kita juga harus menolongnya. Karena coba bayangkan anak-anak, seandainya diri kita yang mengalami musibah itu, tentu kita sangat membutuhkan pertolongan orang lain. Dalam jiwa setiap orang pasti terdapat rasa ingin menolong orang lain. Sifat inilah yang harus ditumbuhkan melalui pendidikan agama agar keberadaannya berubah menjadi sikap peduli kepada kesusahan orang lain. Lalu secara sigap kita memberikan pertolongan sesuai kebutuhan. Jangan pernah membiarkan seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan kita, sedangkan kita mampu melakukannya. Apabila kita menghilangkan sifat kepedulian itu, maka sesungguhnya kita telah berdosa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hidup ini, setiap orang harus saling menolong. Yang diperlukan tidak hanya memberikan pertolongan, namun juga ada kewajiban moral bagi orang yang ditolong agar menghargai pertolongan itu, dan paling sedikit harus mengucapkan terima kasih kepada orang yang menolongnya, atau jika bisa membalas kebaikannya. Apabila kita tidak mengucapkan terima kasih, maka kita bukanlah orang yang baik, karena kita tidak bisa menghargai jasa baik orang lain.
Hidup ini akan ringan dengan semangat tolong-menolong. Sebaliknya akan terasa sulit dan berat jika sifat sosial tolong-menolong ini sudah hilang. Masyarakat Indonesia dikenal dengan sifat tolong-menolong ini. Misalnya dalam tradisi gotong royong, itulah ciri bangsa Indonesia yang dikenal hingga ke luar negeri. Memberikan bantuan dan pertolongan adalah perbuatan yang mulia lagi terpuji. Sifat terpuji ini sesuai dengan ajaran agama Islam. Tolong-menolong yang disarankan oleh Islam adalah tolong-menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran Surat Al-Ma'idah surat ke-5 ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Shadaqallahul azim. Jadi, sesuai ayat tersebut, kita harus memiliki sikap tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Contoh tolong-menolong dalam hal kebaikan dan takwa yaitu menolong orang lain yang membutuhkan bantuan, menyelamatkan binatang yang terluka dan kelaparan, memperbaiki jalan yang rusak, membersihkan rumah yang terkena bencana, membantu memadamkan api jika ada rumah yang terkena musibah kebakaran, dan lain-lain. Anak-anak, tolong-menolong ada juga yang dilarang, yaitu tolong-menolong dalam kejahatan dan dosa, seperti membantu pencuri mengambil barang orang lain, membantu teman dalam berkelahi, memberikan contekan kepada teman saat ulangan. Ini bentuk tolong-menolong yang diharamkan dan dilarang di dalam agama Islam. Nah, anak-anak, sekarang apa manfaat dari tolong-menolong? Manfaat dari tolong-menolong yaitu 1. Pekerjaan selesai lebih cepat. 2. Menjalin persahabatan dan persatuan. 3. Hati menjadi nyaman dan tidak mudah stres. 4. Dihormati dan dihargai orang lain. 5. Meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat mengamalkan perilaku tolong-menolong ini dengan baik di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, kalian pasti bisa. Untuk itu sikapku, aku harus membantu dan menolong orang lain. Jika ada orang menolongku, aku akan berterima kasih kepadanya. Aku siap menjadi penolong jika seseorang membutuhkan pertolongan. Aku mengharap ridho Allah ketika menolong. Setelah kalian menyimak isi materi pembelajaran ini, coba kalian selesaikan soal berikut. 1. Tuliskan arti tolong-menolong. 2. Disebut apakah tolong-menolong dalam Islam. 3. Tuliskan 3 contoh tolong-menolong di rumah. 4. Tuliskan 3 contoh tolong-menolong di sekolah. 5. Tuliskan 3 contoh tolong-menolong di lingkungan masyarakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua diberikan tambahan ilmu dan memiliki akhlakul karimah dalam perilaku kita sehari-hari. Jadilah manusia yang memiliki sopan dan santun, ilmu dan amal, serta bijak dalam bertindak. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.